Bayangkan jika serangga bukan sekadar makhluk kecil yang merayap diam-diam, melainkan predator raksasa yang mematikan. Dari sengatan beracun tarantula hawk hingga kecoak berlapis baja yang menggali jauh ke dalam tanah, dunia serangga menyimpan kisah-kisah yang jauh melampaui imajinasi kita. Ada yang memiliki rahang cukup kuat untuk menggigit kayu, dan ada pula yang mampu melumpuhkan mangsanya hanya dengan satu sengatan. Bersiaplah untuk menyaksikan 15 serangga paling mengerikan sekaligus menakjubkan yang benar-benar ada di dunia nyata. Selamat menonton. 1. Kecoak penggali raksasa. Kecoak penggali raksasa, yang juga dikenal sebagai kecoak bada atau litterbuck, memegang rekor sebagai kecoak terberat di dunia. Serangga ini berasal dari wilayah timur laut Australia, terutama Queensland. Panjang tubuhnya bisa mencapai 8 cm dengan berat hingga 35 gram. Berbeda dengan kecoak pada umumnya, spesies ini tidak memiliki sayap dan dilindungi oleh tubuh keras seperti zirah yang dirancang khusus untuk menggali tanah. Dengan kaki yang sangat kuat, kecoak ini mampu membuat liang dalam di tanah berpasir, bahkan bisa menembus kedalaman lebih dari 1 meter. Liang tersebut berfungsi sebagai tempat berlindung sekaligus rumah. Aktivitasnya terjadi pada malam hari, saat ia memakan daun-daun kering dan sisa bahan organik yang membusuk, sehingga berperan penting dalam proses daur ulang nutrisi di alam. Yang mengejutkan, kecoak penggali raksasa dapat hidup hingga 10 tahun, usia yang sangat panjang untuk ukuran serangga. Betina menyimpan telur di dalam kantung khusus hingga menetas, menghasilkan hingga 30 nimfa. Anak-anak kecoak ini akan tetap tinggal bersama induknya di dalam liang sampai cukup dewasa. Sebagai mekanisme pertahanan, kecoak ini dapat mengeluarkan suara mendesis dengan memaksa udara keluar melalui lubang di perutnya untuk menakuti predator. Meski berukuran besar dan tampak mengintimidasi, serangga ini sama sekali tidak berbahaya bagi manusia, tidak menyerang rumah, dan tidak membawa penyakit. Selanjutnya, kita akan berkenalan dengan ngengat yang bentangan sayapnya hampir sepanjang lengan manusia. 2. Thysania agrippina, ngengat white witch. Ngengat white witch, atau secara ilmiah dikenal sebagai Thysania agrippina, merupakan salah satu ngengat terbesar di planet ini. Dengan rentang sayap yang bisa mencapai 30 cm, ia sering disebut sebagai spesies ngengat dengan sayap terlebar di dunia. Nama lain dari serangga ini adalah ghost moth dan great grey witch. Julukan white witch sendiri muncul dari kisah para ilmuwan abad pertengahan yang kesulitan menangkapnya dengan peralatan sederhana yang mereka miliki saat itu. Sayap ngengat ini memiliki warna putih pucat dengan pola rumit di bagian atas, sementara bagian bawahnya lebih gelap dan menyerupai tekstur kulit kayu, menjadikannya ahli kamuflase di alam. Habitat alaminya berada di wilayah tropis Amerika, mulai dari Argentina hingga Meksiko, meskipun sesekali juga ditemukan sejauh Colorado di Amerika Serikat. Meskipun wilayah sebarannya luas dan ukurannya mengesankan, siklus hidup ngengat ini masih menyimpan banyak misteri. Ulatnya memakan tanaman kacang-kacangan, khususnya akasia dan pohon yang dikenal sebagai mosquito tree. Serangga ini tidak berbahaya bagi manusia maupun pertanian. Walau banyak aspek kehidupannya belum sepenuhnya dipahami, ukuran dan keindahan white witch menjadikannya salah satu serangga paling memukau di dunia. Kini, mari kita beralih ke serangga lain yang membuktikan bahwa ukuran bukan satu-satunya hal yang perlu ditakuti. 3. Tarantula hawk. Tarantula hawk adalah salah satu tawon paling menakutkan yang pernah ada, terkenal karena kemampuan berburu yang luar biasa dan penampilannya yang mencolok. Panjang tubuhnya bisa mencapai 6,5 cm, dan ia dikenal sebagai pemburu tarantula yang kejam. Serangga ini dapat ditemukan di hampir seluruh dunia, kecuali Eropa dan Antarktika. Tubuhnya berwarna biru kehitaman dengan sayap oranye terang atau kecoklatan, sebuah peringatan visual bagi makhluk lain tentang sengatannya yang sangat kuat. Betina adalah individu paling berbahaya. Ia memiliki sengat sepanjang sekitar 12 mm, yang dikenal sebagai salah satu sengatan paling menyakitkan di dunia serangga. Saat berburu, betina tarantula hawk melumpuhkan tarantula dengan satu sengatan, lalu menyeretnya ke dalam liang. Di sana, ia meletakkan satu butir telur di tubuh laba-laba tersebut dan menutup liang rapat-rapat. Ketika telur menetas, larva akan memakan tarantula secara perlahan, dengan sengaja menghindari organ vital agar mangsanya tetap hidup lebih lama. Setelah beberapa minggu, larva berubah menjadi kepompong dan akhirnya muncul sebagai tawon dewasa. Menariknya, tarantula hawk dewasa tidak memakan laba-laba. Mereka justru mengonsumsi nektar dari berbagai tanaman, seperti milkweed dan bunga lain. Jantan tidak berburu sama sekali, melainkan menunggu betina lewat saat musim kawin. Meskipun sengatannya sangat menyiksa, efeknya biasanya tidak berbahaya dan hanya berlangsung beberapa menit.
Ukuran besar dan rasa sakit yang ditimbulkan membuat sebagian besar predator enggan mendekat, meskipun burung roadrunner dikenal sebagai salah satu sedikit hewan yang berani menyerangnya. Namun, sengatan tarantula hawk masih kalah menakjubkan dibanding predator prasejarah yang pernah menguasai langit. 4. Meganeura. Meganeura adalah capung prasejarah raksasa yang hidup sekitar 300 juta tahun lalu, pada akhir periode karbon. Dengan bentangan sayap yang mencapai sekitar 2,5 kaki, Meganeura termasuk salah satu serangga terbesar yang pernah menghuni bumi. Dilengkapi rahang tajam dan kaki berduri, ia merupakan pemburu yang sangat mematikan. Fosil Meganeura pertama kali ditemukan di Prancis pada tahun 1880, dan secara resmi diberi nama oleh ahli paleontologi Prancis, Charles Brongniart, pada tahun 1885. Dengan sayapnya yang kuat, Meganeura mampu melayang dengan mudah di udara yang lembab dan kaya oksigen pada zamannya. Meski tidak secepat atau selincah capung modern, gerakan sayapnya yang lambat dan menyerupai burung sangat sesuai dengan kondisi atmosfer saat itu. Pada fase larva, Meganeura sudah menjadi predator ulung yang berburu ikan dan serangga air di rawa-rawa purba. Ketika dewasa, ia menguasai udara, memangsa serangga yang lebih kecil dan amfibi seperti katak. Mata besarnya memberinya penglihatan tajam, sementara kaki berduri dan rahangnya memastikan mangsa tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Kini, Meganeura hanya tersisa dalam bentuk fosil. Namun, reputasinya sebagai raja predator serangga prasejarah tetap hidup hingga hari ini. Selanjutnya, kita akan beralih ke serangga lain yang tak kalah menakjubkan, Queen Alessandra S. Birdwing, yang keindahannya sebanding dengan ukurannya. Sebelum kita lanjut, izinkan saya menyampaikan permintaan singkat selama 10 detik. Jika kalian ingin mendukung channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami. Dengan bantuan kalian, saya dan tim berjanji akan terus meningkatkan kualitas acara ini agar semakin seru dan menarik. Sepakat? 5. Arthropleura. Jauh sebelum dinosaurus mendominasi bumi, ada satu makhluk berkaki banyak raksasa yang merayap di daratan purba, Arthropleura. Nama makhluk ini berasal dari bahasa Yunani arthron dan pleura, yang merujuk pada tubuhnya yang bersegmen. Arthropleura pertama kali ditemukan pada tahun 1854 oleh paleontolog Hermann von Mayer. Sejak itu, lebih dari 60 fosilnya telah ditemukan di Amerika Utara, Eropa, dan Inggris, membuka gambaran tentang ukurannya yang benar-benar luar biasa. Arthropleura dapat tumbuh hingga sekitar 8,5 kaki panjangnya dan 1,5 kaki lebarnya, lebih besar dari sebuah mobil dan cukup lebar untuk menutupi tubuh manusia dewasa. Jika mengangkat tubuhnya, makhluk ini diperkirakan bisa mencapai tinggi hingga 6,5 kaki. Beratnya mencapai sekitar 110 pon, dengan setidaknya 30 segmen tubuh yang masing-masing dilindungi oleh lempeng keras menyerupai tulang. Bagian ekornya berbentuk trapesium, dan seperti banyak arthropoda lain, Arthropleura mengalami pergantian rangka luar seiring pertumbuhan. Sisa rangka yang ditinggalkan, disebut Esuviae, menjadi sebagian besar fosil yang kita temukan saat ini. Jumlah kakinya masih menjadi perdebatan, dengan perkiraan antara 32 hingga 64 kaki. Salah satu fosil rangka luar yang ditemukan di Northumberland memiliki panjang sekitar 2,5 kaki, membantu ilmuwan memperkirakan ukuran tubuh aslinya. Arthropleura kemungkinan memiliki antena, penglihatan yang terbatas, dan diduga bersifat herbivora. Namun, ada juga teori yang menyebutkan bahwa ia mungkin pemakan segala atau bahkan predator. Hingga kini, apa sebenarnya yang dimakan Arthropleura tetap menjadi misteri. 6. Ngengat Hercules. Di dunia ngengat, Hercules moth berdiri sebagai raksasa sejati dan tercatat sebagai salah satu ngengat terbesar yang pernah ada. Serangga menakjubkan ini hidup di Papua Nugini dan Australia bagian utara, dan pertama kali dideskripsikan secara ilmiah oleh William Henry Miskin pada tahun 1877. Keistimewaan utamanya terletak pada ukurannya yang luar biasa, dengan rentang sayap yang bisa mencapai 27 cm. Luas permukaan sayapnya bahkan dapat mencapai sekitar 300 cm persegi, menjadikannya ngengat terbesar di Australia. Sayapnya berwarna coklat keemasan dengan pola putih yang kontras, serta memiliki bintik transparan di keempat bagian sayapnya. Meski jantan dan betina tampak mirip, perbedaannya bisa dilihat dari ekor sayap jantan yang lebih panjang dan ramping. Ulat Hercules moth juga tidak kalah mengesankan. Mereka dapat tumbuh hingga 12 cm dan memiliki berat sekitar 54 gram. Tubuhnya berwarna biru pucat atau hijau, dihiasi bintik merah dan duri kuning yang mencolok, membuatnya mudah dikenali di hutan hujan tempat mereka hidup.
Hal paling unik dari ngengat Hercules dewasa adalah fakta bahwa mereka tidak makan sama sekali. Seluruh hidup dewasanya bergantung pada cadangan energi yang dikumpulkan saat masih menjadi ulat. Pada fase larva, mereka memakan daun dari berbagai pohon hutan hujan, termasuk Dicorylum mellisimum dan Polyos elegans. Energi dari makanan inilah yang menopang hidup dewasa mereka yang singkat, di mana satu-satunya tujuan hanyalah berkembang biak. Bagaimana menurut kalian strategi bertahan hidup yang ekstrim ini? Bisakah kalian membayangkan menjalani seluruh fase dewasa tanpa makan sama sekali? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan bagikan fakta serangga apalagi yang ingin kalian ketahui. 7. Kupu-kupu Queen Alessandra S. Birdwing. Queen Alessandra S. Birdwing memegang gelar sebagai spesies kupu-kupu terbesar di dunia. Betinanya memiliki bentang sayap antara 9,8 hingga 11 inci, menjadikannya raksasa sejati di antara kupu-kupu lain. Spesies ini dinamai untuk menghormati Ratu Alessandra, istri Raja Edward VII, dan pertama kali ditemukan pada tahun 1896 oleh naturalis Albert Stuart Mack. Habitat aslinya berada di hutan hujan Papua Nugini, namun sayangnya kini spesies ini berada dalam kondisi terancam punah. Menurut laporan International Union for Conservation of Nature, wilayah hidup kupu-kupu ini kini terbatas pada area kecil sekitar 100 km persegi di dekat Papandeta, Papua Nugini. Deforestasi akibat perkebunan kelapa sawit serta letusan Gunung Lamington pada tahun 1950-an telah menghancurkan sebagian besar habitat alaminya. Betina Queen Alessandra S. Birdwing memiliki penampilan yang sangat mencolok, dengan tubuh berwarna krem dan sayap coklat yang dihiasi pola chevron putih serta pita kuning cerah di sayap belakang. Jantannya berukuran lebih kecil, dengan rentang sayap antara 6,3 hingga 8 inci. Warna sayapnya berkilau hijau kebiruan dengan pola hitam yang kontras. Bentuk ujung sayapnya yang bersudut dan tubuhnya yang ramping membuat jantan mudah dibedakan dari betina. 8. Kepik air raksasa. Di bawah permukaan air, kepik air raksasa adalah salah satu predator paling menakutkan. Serangga ini memiliki alat mulut tajam seperti jarum yang digunakan untuk menyuntikkan racun ke dalam tubuh mangsanya. Racun tersebut melumpuhkan korban, sementara air liurnya mengandung enzim yang melarutkan organ dalam mangsa hingga berubah menjadi cairan, yang kemudian dihisap oleh kepik ini. Metode makan yang mengerikan ini memungkinkan kepik air raksasa memangsa berbagai makhluk air yang lebih kecil. Bagi manusia, gigitannya sangat menyakitkan, sehingga ia mendapat julukan "tooth bitter". Namun di balik sifat predatornya yang kejam, serangga ini menyimpan sisi lain yang mengejutkan. Kepik air raksasa jantan dikenal sebagai ayah yang sangat berdedikasi. Untuk menarik perhatian betina, jantan melakukan tarian khusus di dalam air dengan menggoyangkan tubuhnya hingga menciptakan riak-riak halus. Jika betina tertarik, ia akan kawin dan meletakkan telur-telurnya di punggung sang jantan. Sejak saat itu, jantan bertanggung jawab penuh atas telur-telur tersebut, membawanya selama berminggu-minggu agar tetap mendapatkan oksigen yang cukup. Ia secara rutin naik ke permukaan air, menggunakan struktur mirip snorkel di ujung perutnya untuk bernapas sambil tetap menjaga telur-telurnya. Sekarang, mari kita tinggalkan dunia air dan beralih ke ahli penyamaran sejati. Taktik serangga berikut ini mungkin terasa seperti adegan dari film horor. 9. Serangga daun berduri raksasa. Extatosoma tiaratum, yang juga dikenal sebagai serangga daun berduri atau tongkat berduri raksasa, adalah ahli kamuflase luar biasa yang berasal dari hutan hujan Australia bagian timur, termasuk New South Wales, Queensland, serta sebagian Australia Selatan dan Victoria Timur. Betinanya dapat tumbuh hingga 20 cm dan tubuhnya dipenuhi duri tajam yang berfungsi sebagai perlindungan sekaligus kamuflase. Jantannya lebih kecil, memiliki sayap panjang yang memungkinkannya terbang untuk mencari pasangan atau menghindari predator, namun tidak memiliki duri mencolok seperti betina. Saat merasa terancam, serangga ini akan mengangkat perutnya menyerupai posisi kalajengking. Ia juga dapat mengeluarkan aroma manis seperti permen karamel disertai bunyi klik untuk mengusir musuh. Jantan terkadang membuka sayapnya secara tiba-tiba untuk mengejutkan predator. Kemampuan kamuflase menjadi kunci kelangsungan hidupnya, karena tubuhnya menyerupai daun kering atau ranting dan bahkan dapat bergoyang mengikuti arah angin. Warnanya bervariasi, mulai dari coklat, hijau, kuning, hingga putih. Nimfanya menyerupai semut, yang memberi perlindungan tambahan dari pemangsa. Serangga daun berduri ini dapat berkembang biak secara seksual maupun aseksual. Betina mampu bertelur tanpa kawin, meski semua keturunannya akan berjenis kelamin betina. Menariknya, semut sering membawa telur-telur ini ke sarang mereka karena mengira telur tersebut adalah makanan. Telur tetap aman, lalu menetas dan melanjutkan siklus hidup unik serangga ini.
Dari serangga yang tampak mengintimidasi, kini kita masuk ke dunia kerjasama yang luar biasa. 10. Semut pengemudi merah. Semut pengemudi merah adalah contoh sempurna dari kekuatan kerja tim di alam. Dengan panjang tubuh sekitar setengah inci, semut ini tergolong besar dan memiliki tubuh yang terbagi jelas menjadi 3 bagian: kepala, dada, dan perut. Setiap bagian memiliki peran penting dalam mendukung efisiensi hidup koloni. Ciri paling menonjol dari semut ini adalah rahangnya yang sangat kuat, tajam seperti gunting, dan digunakan untuk menangkap mangsa, membangun sarang, serta mempertahankan koloni. Perbedaan antara jantan dan betina sangat jelas. Semut jantan, yang sering dijuluki sausagefly karena tubuhnya yang gemuk dan bersayap, hanya memiliki satu tujuan hidup: kawin, lalu mati tak lama setelahnya. Sebaliknya, semut betina tidak bersayap, jauh lebih kuat, dan bertanggung jawab atas hampir seluruh aktivitas koloni. Merekalah yang membangun sarang, mencari makanan, dan merawat anak-anak semut. Saat berburu, semut pengemudi merah menunjukkan koordinasi yang luar biasa. Mereka membentuk barisan panjang dan mengikuti jejak bau yang ditinggalkan oleh semut pengintai untuk menemukan mangsa. Dengan kerjasama yang solid, mereka mampu menaklukkan hewan yang ukurannya jauh lebih besar, mulai dari serangga lain hingga mamalia kecil. Meski bukan yang paling berbahaya, efisiensi, organisasi, dan kekompakan mereka menjadikan semut pengemudi merah sebagai salah satu keajaiban paling mengagumkan di dunia serangga. 11. Giant Weta. Selandia Baru menyimpan salah satu serangga paling mengintimidasi di dunia, Giant Weta. Makhluk raksasa ini termasuk serangga terberat yang masih hidup hingga kini dan berasal dari keluarga Anostomidae. Giant Weta terutama ditemukan di pulau-pulau terpencil Selandia Baru. Beberapa spesies terbesar, seperti Cook Strait Giant Weta dan Little Barrier Island Giant Weta, mampu mencapai berat hingga 70 gram, setara dengan berat seekor burung kecil. Dan panjang tubuh lebih dari 4 inci. Meski tampilannya terlihat garang, Giant Weta sejatinya adalah pemakan tumbuhan. Mereka mengonsumsi daun, bunga, dan buah-buahan. Rahangnya yang kuat berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, terutama dalam penyebaran biji dan pengendalian pertumbuhan tanaman. Untuk bertahan hidup, Giant Weta memiliki rangka luar yang keras serta kaki belakang yang sangat kuat. Saat terancam, mereka bisa menendang dengan cepat atau menggunakan kaki berdurinya sebagai alat pertahanan. Kemampuan kamuflase juga membantu mereka menghindari predator. Salah satu perilaku uniknya terlihat saat musim kawin, di mana jantan menghasilkan suara seperti kicauan untuk menarik perhatian betina. Setelah kawin, betina dapat bertelur hingga 300 butir. Ketika suhu menurun di musim dingin, Giant Weta memperlambat metabolisme tubuhnya agar mampu bertahan dalam kondisi ekstrim. Walau tampak menakutkan, serangga ini sama sekali tidak berbahaya bagi manusia. Bagaimana menurut kalian tentang ukuran Giant Weta yang luar biasa besar namun ternyata sangat jinak? Apakah kalian menyangka serangga sebesar ini bisa begitu damai? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa subscribe untuk terus mengikuti konten menarik lainnya. 12. Kumbang bertaring saber. Kumbang bertaring saber, yang dikenal secara ilmiah sebagai Macrodontia cervicornis, merupakan salah satu kumbang terbesar di bumi. Serangga ini mudah dikenali berkat rahangnya yang sangat besar, menciptakan kesan menakutkan sejak pandangan pertama. Spesimen terbesar yang pernah tercatat memiliki panjang mencapai 17,7 cm, bahkan sedikit melampaui ukuran kumbang Hercules yang legendaris. Sebagian besar hidup kumbang ini dihabiskan dalam fase larva, yang bisa berlangsung hingga 10 tahun. Selama periode tersebut, larva menggali kayu yang membusuk dan membentuk lorong-lorong rumit dengan panjang lebih dari 1 meter dan lebar sekitar 10 cm. Setelah berubah menjadi dewasa, masa hidupnya relatif singkat, hanya beberapa bulan, dan seluruh energinya difokuskan untuk berkembang biak. Betina meletakkan telur di bawah kulit pohon kayu lunak yang mati atau sekarat, dan siklus hidup pun dimulai kembali. Kumbang ini berasal dari hutan hujan Amerika Selatan, termasuk wilayah Kolombia, Ekuador, Peru, Brasil, dan Guyana. Meski rahangnya tampak mengerikan, kumbang bertaring saber bukanlah serangga agresif dan hampir tidak menimbulkan ancaman bagi manusia. Namun, rahang besar tersebut tetap sangat penting untuk makan, bertahan, dan menjalankan fungsi vital lainnya. Berbicara tentang serangga yang luar biasa, kini kita beralih ke salah satu serangga tongkat paling langka di dunia. 13. Pobbaetechus chani. Pobbaetechus chani, atau yang dikenal sebagai Canis megastic, adalah salah satu serangga tongkat terbesar dan paling langka yang pernah ditemukan.
Serangga ini berasal dari hutan lebat Sabah, Malaysia, dan dapat tumbuh hingga lebih dari 50 cm. Spesimen terpanjang yang pernah tercatat memiliki ukuran mencengangkan, yaitu 56,7 cm, ditemukan di Pulau Calamon pada tahun 1989. Namun, spesimen ini baru secara resmi dideskripsikan pada tahun 2008 oleh ahli entomologi Philip Bragg di Natural History Museum, London. Keistimewaan utama Pobbaeticus chani terletak pada kemampuan kamuflasenya yang luar biasa. Penampilannya sangat mirip dengan ranting kayu, sehingga hampir mustahil terlihat saat diam. Tidak seperti serangga lain yang mengandalkan duri atau racun, spesies ini bertahan hidup dengan menyatu sempurna dengan lingkungannya. Bahkan, bentuk tubuhnya dapat menyesuaikan kondisi sekitar. Individu yang hidup dekat dedaunan seringkali memiliki bentuk menyerupai daun. Pobbaeticus chani tergolong mudah dipelihara karena pola makannya yang sederhana. Ia memakan tanaman seperti ivy, privet, dan selada, yang membuatnya cukup populer di kalangan pecinta serangga. Meski ukurannya sangat besar, masih sedikit informasi yang diketahui tentang perilaku alaminya. Kemampuannya untuk menghilang di depan mata adalah contoh luar biasa dari adaptasi alam. 14. Kumbang Atlas. Kumbang Atlas termasuk dalam jajaran kumbang terbesar di dunia. Jantan dapat tumbuh hingga 12 cm dan memiliki berat mencapai 100 gram, menjadikannya salah satu serangga terberat. Ciri paling mencolok dari kumbang ini adalah tanduk besar melengkung pada jantan, yang tidak dimiliki oleh betina. Tanduk tersebut berperan penting dalam pertarungan memperebutkan wilayah, pasangan, dan dominasi. Saat kawin, tanduk ini juga digunakan untuk mengangkat dan memposisikan betina. Kumbang Atlas berasal dari hutan hujan tropis Asia Tenggara, termasuk Malaysia, Indonesia, Thailand, dan Kalimantan. Mereka hidup subur di lingkungan lembab yang kaya akan material tumbuhan membusuk. Pada fase larva, kumbang Atlas memakan kayu lapuk dan bahan organik, membantu proses daur ulang nutrisi di alam. Namun saat dewasa, mereka tidak lagi makan dan hanya fokus pada reproduksi. Itulah sebabnya umur hidup kumbang dewasa relatif singkat, hanya beberapa minggu hingga bulan. Meski tampilannya terlihat menyeramkan, kumbang Atlas mempertahankan diri dengan mengeluarkan suara mendesis dan menggigit menggunakan rahangnya yang kuat jika terancam. Namun secara umum, mereka tidak berbahaya bagi manusia dan cenderung menghindari kontak. 15. Serangga tongkat berduri raksasa. Sebagai penutup, kita bertemu dengan maestro kamuflase sejati, serangga tongkat berduri raksasa. Spesies ini berasal dari hutan hujan Australia bagian timur dan memiliki kemampuan luar biasa untuk menyerupai daun kering, membuatnya nyaris tak terlihat oleh predator. Betinanya jauh lebih besar, dapat tumbuh hingga 20 cm, dan tubuhnya dipenuhi duri tajam sebagai perlindungan. Jantannya lebih kecil dan bersayap, menggunakan kemampuan terbangnya untuk menghindari bahaya atau mencari pasangan. Saat merasa terancam, serangga ini mengangkat perutnya seperti kalajengking dan menggunakan duri tajam sebagai senjata. Ia juga mampu mengeluarkan aroma manis menyerupai permen karamel disertai suara klik untuk menakuti penyerang. Kamuflase tetap menjadi pertahanan utamanya. Ketika beristirahat, tubuhnya melengkung menyerupai daun atau ranting mati dan bergoyang perlahan mengikuti arah angin. Nimfa yang menyerupai semut juga mendapat perlindungan dari penampilannya. Serangga tongkat berduri raksasa dapat berkembang biak secara seksual maupun aseksual. Jika tidak ada jantan, betina tetap bisa bertelur dan seluruh keturunannya akan berjenis kelamin betina. Telur-telur tersebut sering dibawa oleh semut ke dalam sarangnya karena disangka makanan, namun tetap aman hingga akhirnya menetas. Jika kalian menikmati video hari ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami. Klik video yang muncul di layar sekarang, tuliskan di komentar topik apa yang ingin kalian lihat selanjutnya, dan terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.